Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurfah dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang resusitasi jantung paru. Baik, ke definisi resusitasi jantung paru adalah metode untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi pada pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung yang mengancam jiwa yang disebut bantuan hidup dasar atau BHD. Bantuan hidup dasar sangat bermanfaat bagi penyelamatan kehidupan, mengingat dengan pemberian sirkulasi dan napas buatan secara sederhana, bantuan hidup dasar memberikan asupan oksigen dan sirkulasi darah ke sistem tubuh, terutama organ yang sangat vital. Pada saat henti napas, kandungan oksigen dalam darah masih tersedia sedikit. Jantung masih mampu mensirkulasikannya ke dalam organ penting, terutama otak. Jika pada situasi itu diberi bantuan pernapasan, kebutuhan jantung pun akan oksigen untuk metabolisme tersedia dan henti jantung dapat dicegah. Selanjutnya, etiologi resusitasi jantung paru. Penyebab yang dilakukan tindakan resusitasi jantung paru ini dikarenakan henti napas dan henti jantung yang dialami oleh pasien. Adapun penyebab reversibelnya dapat terjadi antara lain karena hipovolemia, hipoksia, hidrogion, atau keadaan asidosis, hipokalemia, hiperkalemia, dan hipoglikemia. Selanjutnya ada patofisiologi dari resusitasi jantung paru. Yang pertama, korban, lalu dicek responnya apakah ada respon atau tidak ada. Jika pasien tidak ada respon, maka dilakukan airway, yaitu membuka jalan napas pasien. Setelah dilakukan airway, yaitu ke tahap selanjutnya yaitu breathing. Breathing adalah kita lihat dan kita dengar bagaimana jalan napasnya, apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka diberikan napas buatan dan dilakukan sirkulasi. Jika pada saat pengecekan sirkulasi tidak ada, maka dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Penata laksanaan RJP ini yaitu melakukan tindakan penyelamatan melalui RJP dengan bantuan hidup dasar. Disingkat menjadi CAB yang merupakan singkatan dari compression, airways, dan breathing. Yang pertama, langkah penata laksana yang pertama yaitu pada tindakan RJP yang pertama kompresi, yaitu tahap menekan dada. Caranya yaitu dengan meletakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban. Kemudian tangan yang lainnya ditaruh di atas tangan yang pertama. Kemudian eratkan jari-jari kedua tangan dan lakukan penekanan dada sedalam 5-6 cm. Kemudian lepaskan. Ulangi pemberian tekanan di dada sebanyak 100-120 kali. Tekanan tiap menit hingga pertolongan medis datang atau hingga korban menunjukkan respons. Yang kedua ada yang tahap kedua yaitu airways, yang artinya membuka jalur napas. Caranya dengan mendorongkan kepala korban, lalu kedua tangan diletakkan di dahinya. Setelah itu, angkat dagu orang tersebut dengan lembut untuk membuka dan mengamankan saluran pernapasannya. Yang terakhir yaitu tahap breathing, memberi bantuan napas. Memberikan napas bantuan dari mulut ke mulut. Hal ini bisa dilakukan dengan menjepit hidung korban, lalu posisikan mulut kita di tempat mulut korban dan tiupkan napas ke mulut pasien dengan perbandingan 30:2, yang artinya jika kita melakukan kompresi atau menekan dada 30 kali, maka kita harus melakukan ventilasi atau napas buatan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, adapun penata laksanaan dengan bantuan hidup lanjutan. Yang pertama dengan menggunakan alat orofaringeal dan nasofaringeal adalah tambahan untuk memelihara saluran udara yang terbuka yang digunakan pada korban tidak sadar. Ini adalah contoh alat
oropharyngeal atau nasopharyngeal yang di situ ada berbagai jenis ukurannya. Dan untuk diusahakan harus sesuai dengan ukuran pasien. Cara mengukurnya itu yaitu dengan cara mengukur dari bibir sampai angulus mandibularis. Karena jika ukuran yang terlalu kecil akan mendorong lidah ke belakang, sedangkan bila ukurannya yang terlalu besar juga akan menutup epiglotis sehingga dapat menghalangi saluran udara. Yang kedua bisa dilakukan dengan memberikan oksigen 100% selama resusitasi. Monitor kadar oksigen penderita ketika penderita sudah stabil. Menghentikan secara bertahap jika saturasi oksigen dapat dipertahankan dengan baik. Itu adalah gambar pada pasien yang diberikan saturasi oksigen. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan pemeriksaan EKG untuk mengetahui ritme jantung atau aliran kelistrikan jantung pasien. Irama EKG normalnya yang disebut sinus rhythm. Selanjutnya ke pengkajian atau kasus fiktif pada kasus RJP. Seorang pasien yang dirawat di ruang IGD rumah sakit dengan DX cardiac arrest. Hasil pengkajian, pasien tidak sadarkan diri, tidak ada nadi, dan tidak ada napas. Pengkajiannya, nama Tuan A, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, dan status sudah kawin. Dilakukan pengkajian primer ABCD. Pada pengkajian airway, tidak ada sumbatan jalan napas, breathing, apne, atau tidak ada napas, saturasi oksigen menurun, dan oksigen menurun. Yang kedua, pengkajian di sirkulasinya, nadi tidak teraba, akral dingin, dan CRT lebih dari 2 detik. Yang ketiga, disability, pasien tidak sadarkan diri atau unresponsive. Yang keempat, exposure, tidak ada gangguan. Selanjutnya, ada 5 diagnosa keperawatan yang diambil dari kasus ini. Yang pertama, ada gangguan ventilasi spontan. Yang kedua, ada gangguan sirkulasi spontan. Yang ketiga, ada penurunan curah jantung. Yang keempat, ada resiko perfusi miokard tidak efektif. Dan yang kelima, ada resiko perfusi cerebral. Di sini ada tujuan dan kriteria hasil serta intervensi yang diambil untuk 2 diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama ada gangguan ventilasi spontan. Tujuannya yaitu keadekuatan cadangan energi yang mendukung individu mampu bernapas secara adekuat dengan kriteria hasil, dispnea menurun, gelisah menurun, penggunaan otot napas menurun, oksigen membaik, saturasi oksigen membaik, dan takikardia membaik. Dengan intervensi keperawatan, yaitu dengan melakukan dukungan ventilasi. Yang pertama, observasi. Dilakukannya identifikasi adanya kelelahan otot bantu napas, identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernapasan, monitor status respirasi dan oksigenasi, dan penggunaan otot bantu napas, bunyi napas tambahan, saturasi oksigen. Ada yang kedua dengan terapeutik, yaitu dengan mempertahankan kepatenan jalan napas dan penggunaan ventilator, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan, fasilitasi mengubah posisi senyaman mungkin. Dan edukasinya yaitu ajarkan teknik relaksasi napas dalam, ajarkan mengubah posisi secara mandiri, dan ajarkan teknik batuk efektif. Untuk diagnosa yang kedua itu gangguan sirkulasi spontan dengan tujuan dan kriteria hasil, kemampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan organ. Dengan kriteria hasil, frekuensi nadi meningkat, frekuensi napas meningkat, saturasi oksigen meningkat, dan gambaran EKG aritmia meningkat. Dengan melakukan intervensi,
resusitasi jantung paru. Melakukan observasi yaitu dilakukannya identifikasi keamanan penolong, lingkungan, dan pasien. Yang kedua yaitu mengidentifikasi respon pasien, misal memanggil pasien dan menepuk bahu pasien. Yang ketiga, monitor nadi karotis dan napas setiap 2 menit atau siklus RJ. Selanjutnya dilakukan dengan terapeutik, yaitu di sini melakukannya tindakan RJP. Yang pertama, memakai alat pelindung diri. Yang kedua, aktifkan emergency medical system atau berteriak minta tolong. Yang ketiga, posisikan pasien terbaring di tempat yang datar dan keras, lalu atur posisi penolong berlutut di samping korban. Coba nadi pasien di karotisnya dalam waktu kurang lebih 10 detik. Berikan rescue breathing jika ditemukan ada nadi tetapi tidak bernapas. Dan kompresi dada 30 kali dikombinasikan dengan bantuan napas ventilasi 2 kali jika tidak ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada napas. Kompresi dengan tumit telapak tangan menupuk di telapak tangan yang lain tegak lurus pada pertengahan dada setengah di bawah sternum. Selanjutnya kompometer dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Lalu bersihkan dan buka jalan napas dengan teknik Hilton chin lip atau jaw thrust. Selanjutnya memberikan bantuan napas dengan menggunakan palpemas dengan teknik eceklam. Yang ke-12, kombinasikan kompresi dan ventilasi selama 2 menit atau sebanyak 5 siklus. Dan tahap RJP yang terakhir yaitu hentikan RJP jika ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Penolong yang lebih mahir datang, ditemukan adanya tanda-tanda kematian biologis, do not resuscitation atau DNR. Yang tahap selanjutnya yaitu edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada keluarga atau pengantar pasien. Dan yang terakhir, kolaborasikan dengan tim medis untuk bantuan hidup yang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.